Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, baik yang hadir di kelas ini maupun yang ikut melalui online. Alhamdulillah, sudah pertemuan keberapa? Totalnya sudah 10, Ustaz. Sudah 10 ya. 10 melelahkan juga ya. Faktanya melelahkan, yang ikut awal-awal sudah tidak kelihatan lagi. Iya. Katanya hukum alam. Katanya hukum alam. Iya. Jadi yang melelahkan karena memang belajar mencari ilmu itu bukan pekerjaan yang sederhana. Sama dengan jihad, banyak ujiannya, banyak tantangannya, dan sementara kadang-kadang kita suka kesulitan. Saya secara pribadi juga mengalami itu, tentu saja mengkompromikan antara aktivitas keseharian kita yang kadang-kadang sebetulnya sering tidak penting-penting banget, cuman sering menjadi penghalang untuk membuat kita terhalang untuk melakukan kajian, mengikuti pelajaran-pelajaran keagamaan. Nah, itu apologi yang suka kita gunakan ya, bahwa kadang-kadang untuk alasan-alasan sebetulnya tidak terlalu penting membuat kita terhalang untuk mengikuti kajian pendalaman sekaitan dengan agama kita yang sangat penting ini. Sementara untuk kita sampai pada situasi seperti ini, itu dilalui dengan pengorbanan yang panjang oleh para ulama kita. Kalau kita pelajari para ulama kita dulu sampai menulis kitab-kitab yang istimewa itu, 100, 200, 1000 tahun yang lalu, itu kan dilalui dengan berbagai macam ujian. Di antara mereka ada yang harus mati, syahid, hanya karena pekerjaannya adalah mengumpulkan informasi, menulis berita tentang agama ini. Dan saya kira patut kita semua ini memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya terhadap pelanjut dan transmisi informasi agama ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari para imam sampai kepada kita. Dan kita juga berharap pada batas tertentu bisa menjadi pelanjut kepada generasi kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita. Karena kalau kita tidak melakukan itu, ya agama ini mati. Agama suka tidak suka, kalau kita lihat untuk tidak menuding lebih dulu, kalau kita melihat agama-agama lain, agama samawi lain, itu sudah mengalami semacam mati suri karena tidak lagi melakukan kajian literatur, gitu ya, dan berusaha mengkomparasi, mengkontekstualisasi dengan kebutuhan kita hari ini, sehingga orang menjadikan agama sebatas dogma. Pokoknya udah begini-begini, kan itu. Dan karena itu dalam tradisi saudara-saudara kita agama lain, agama itu dilihat sebatas dogma semata. Kita umat Islam harus keluar dari situasi itu. Betapapun sebagian besar kaum muslimin sudah juga cenderung melihat agama ini sebatas dogma. Cukup dia terima dari dulu, udah. Dan sebetulnya itu dikecam oleh Al-Quran ketika dia mengatakan, ya nenek moyang kami dulu sudah begini, kan itu. Tidak ada upaya kritis terhadap kajian kritis terhadap doktrin-doktrin agama yang sebagiannya bisa jadi sudah memang bertentangan dengan akal sehat, tapi diamalkan terus-menerus. Kenapa? Karena agama dilihat sebatas dogma belaka. Dan kita di pecinta Rasulullah dan Ahlul Bait Rasulullah,
tentu tidak ingin tenggelam di dalam kehidupan beragama yang dogmatis seperti itu. Bahwa agama ini memang berisi dogma-dogma dari Allah, dari Rasul dan para imam, tapi dia harus diterima dengan akal sehat. Dia harus diterima dengan nalar, sehingga melahirkan semacam kesadaran kita kenapa ada tuntutan dari dalam untuk menjalankan perintah agama itu, karena lahir dari sebuah interaksi yang dinamis, yang diskursusnya sangat serius antara kita dengan ilmu itu. Saya dan ilmu, Anda dengan ilmu itu kan berjarak. Bagaimana caranya mendekatkan diri kita dengan ilmu? Ya belajar, mengkaji. Sehingga perlahan-lahan dia menyatu dengan diri kita. Ada proses transformasi dari ilmu yang kita baca, yang kita kaji itu masuk ke dalam diri kita, mengalami internalisasi, kan itu ya. Masuk ke dalam diri kita dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Untuk itulah kita melakukan ICC punya program seperti ini untuk dalam rangka internalisasi lewat sebuah diskursus kajian yang mudah-mudahan itu kita bisa serius di dalamnya. Memang butuh keseriusan, butuh waktu, dan karena itu sering Al-Quran mengecam sedikit orang yang berpikir, sedikit orang yang merenung, sedikit orang yang menghayati, sedikit orang yang melakukan tadabbur, dan seterusnya. Sedikit-sedikit kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu insya Allah saya ingin melanjutkan pada kesempatan ini, karena ini baru lagi, ya. Saya tidak tahu yang di Zoom juga baru atau ada yang pemain lama itu ya. Yang di online ini apakah pesertanya baru atau pemain lama, saya tidak paham. Tetapi saya di dalam diskusi kita pada sesi terakhir ini sekaitan dengan paket ini adalah berbicara tentang isu-isu kontemporer, problem-problem keagamaan yang sebetulnya problem klasik, ya, problem klasik. Kenapa sholat begini, ada yang begini, kan itu klasik. Tapi dia terus-menerus berjalan sesuai dengan pertumbuhan peradaban kehidupan manusia. Maka bisa dikontekskan. Kenapa azannya berbeda? Ya. Kenapa persoalan politik yang mewarnai perjalanan kehidupan beragama umat Islam, satu yang memahami khilafah, satu yang memahami imamah, satu yang melalui proses politik bernama musyawarah, satu yang melalui proses penunjukan dari penguasa semesta, kan itu, yang punya otoritas. Itu adalah problem klasik sejak dari Nabi kita Muhammad SAW, tetapi tetap hidup dan menjadi perdebatan yang sangat serius sampai kepada tingkat berdarah-darah di kalangan umat Islam. Berdarah-darah berujung kalau kafir mengkafirkan itu kan sebetulnya berdarah-darah. Tidak ada darah yang mengalir, tapi ketika saya mengkafirkan Anda sebetulnya saya sudah melegalkan upaya-upaya pembunuhan, baik pembunuhan karakter maupun pembunuhan fisik. Kan itu. Ketika saya mengatakan Anda kafir, Anda musyrik, Anda masuk neraka, saya sedang membunuh Anda secara karakter. Kan itu. Tapi ketika saya sudah tindaki dan itu dilegalkan secara agama dalam pandangan sekelompok orang, maka itu pembunuhan fisik, dan itu terjadi sepanjang zaman sampai hari ini. Jadi karakter assassination itu terus-menerus terjadi sepanjang sejarah. Hanya karena persoalan-persoalan klasik yang kadang-kadang susah kita kompromikan dalam kehidupan sosial keberagamaan kita. Nah, teman-teman sekalian, pada pertemuan yang keberapa saya lupa, saya juga beberapa kali bolong, ya, tidak hadir karena bertemu dengan urusan lain yang kurang lebih sama pentingnya, ya. Maka pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan apa yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, Pak Edi, ya. Pada pertemuan yang lalu itu, kalau saya tidak salah, saya 2 minggu yang lalu, Pak Edi, ya. Iya. Saya sudah lupa lagi apa yang saya bicarakan pada 2 minggu yang lalu itu.
pada 2 minggu yang lalu, ya, bagaimana kita memahami sejarah transmisi hadis sampai kepada kita. Di dalam silabus yang saya sampaikan pada pertemuan pertama, di antara yang kita ingin coba kompromikan adalah antara kita dengan agama. Agama, sebagaimana kita ketahui, agama itu terdiri dari 2 suku kata, a dan gama. A tidak, gama kacau. Kan itu ya. Jadi agama itu diturunkan oleh Allah agar mengatur kehidupan supaya tidak kacau. Kan itu. Supaya tidak kacau. Agama a tidak, gama kacau. Jadi agama berisi seperangkat aturan yang menjawab dalam rangka menjawab kebutuhan dan kepentingan hidup umat manusia. Kan itu. Dari dulu sampai sekarang. Nah, pertanyaan kita, kalau agama ini dari Tuhan, maka agama itu linear. Ya. Mestinya linear sejak dari Adam alaihissalam, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Jadi agama itu semestinya linear. Sejak dari Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Apa fungsinya? Fungsinya dalam rangka menertibkan seluruh tata laksana kehidupan umat manusia. Itu agama. Dalam seluruh dimensinya. Coba kalau kita sebutkan sekarang. Apa saja sih keperluan manusia dalam kehidupannya di dunia ini? Saya kira kita sendiri capek untuk menyebutkannya. Iya nggak? Bisa nggak menyebutkan keperluan hidupnya sendiri dari A sampai Z? Sejak pertama kali hidup di dunia sampai kira-kira mati. Kita sendiri capek untuk mengidentifikasi itu. Ya, iya kan? Kita sendiri kesulitan. Tetapi subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan sedikit pun celah untuk seluruh kepentingan kehidupan umat manusia, baik individu maupun komunal, secara global diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam agama. Ini kalau kita renungkan, ini kita terlalu bodoh kalau mau meninggalkan agama. Kan itu. Kalau ada orang yang mau meninggalkan agama, sebetulnya terlalu bodoh. Karena bahkan dirinya sendiri, saya sendiri, Anda semua, tidak cukup mampu mengidentifikasi secara persis, tepat, seluruh kebutuhan dan urusan-urusan kita. Baik yang kita sudah pikirkan, maupun yang belum kita pikirkan. Wah, Tuhan atur itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur semua kemungkinan dari perkembangan peradaban, ilmu pengetahuan, teknologi umat manusia. Diatur. Kalau kita ini mau mengatakan ada persoalan yang belum diatur dan tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bahaya. Itu bahaya kalau sampai ada orang yang mengatakan ada persoalan yang tidak diatur oleh Allah di muka bumi ini. Kita mau tanya, persoalan apa yang tidak diatur oleh Tuhan? Hampir-hampir kita tidak menemukan ada satu soal, ada satu masalah dalam kehidupan alam semesta ini, baik yang kita sudah pikirkan, yang kita sudah ketahui, maupun yang kita, baik yang menurut kita belum terjadi, maupun yang sudah terjadi. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita percaya bahwa agama ini mengatur kompleksitas kehidupan umat manusia dan alam semesta ini, maka semestinya agama itu untuk kepentingan semesta, dari sejak manusia pertama ada sampai terakhir, itu bersifat linear. Dia linear, tapi di saat yang sama mengikuti perkembangan peradaban umat manusia. Karena itu kalau kita baca bukunya Syahid Mutahhari, ya, Falsafah Kenabian, ada buku bagus sekali. Falsafah Kenabian, Syahid Mutahhari bilang begini, bahwa kalau
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Qur'annya diturunkan oleh Allah pada zamannya Nabi Musa, maka tidak akan pernah kompatibel. Kenapa? Karena tingkat kecerdasan manusia, peradaban manusia pada zaman Nabi Musa itu belum akan bisa mencerna apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Qur'annya. Begitu juga seandainya Musa alaihi salam dengan Tauratnya diturunkan pada zaman umatnya Nabi Muhammad, ya, maka tidak akan kontekstual. Nah, karena itu dia berjalan linier dan terus-menerus memberikan tafsir baru. Karena itu Al-Quran sebetulnya adalah menjabarkan seluruh ajaran sejak dari Adam alaihi salam sampai manusia terakhir. Sekali lagi, dalam seluruh dimensi. Nah, di antara yang kita ingin bicarakan, dan itu menjadi isu kontemporer, didaur ulang terus-menerus, sampai kiamat nanti, adalah persoalan bagaimana agama mengatur kehidupan sosial, politik, budaya, ya, ekonomi, pertahanan keamanan, Hankam, ya, dan seterusnya. Apakah agama lalai dalam urusan ini? Atau tidak diatur oleh agama? Floating diberikan kepada manusia. Ya. Jadi, jika kita percaya bahwa agama itu paripurna, sejak dari Adam sampai Nabi Muhammad, berdasarkan, sebelum Nabi Muhammad, berdasarkan konteks lokalnya, situasinya pada zaman itu, kecuali setelah Nabi Muhammad Allah mengklaimnya untuk kepentingan semesta, ya, bersifat global karena sudah sampai akhir zaman, maka semua urusan ini sejatinya diatur oleh Allah. Sejatinya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita percaya itu, maka sebetulnya sejarah kenabian, sejarah agama ini dari Adam alaihi salam sampai akhir zaman sebetulnya menjawab seluruh problem sosial, politik, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan, seni, dan apa lagi. Ilmu pengetahuan, teknologi, semuanya diberikan jawaban. Jawabannya bisa jadi bersifat global, tapi didefinisikan setiap zamannya oleh orang yang memiliki otoritas keagamaan. Dia didefinisikan, dia bersifat global. Aturan sekaitan dengan politik, budaya, dan seterusnya harus diintrodusir berdasarkan kebutuhan zaman sejak dari Nabi sampai akhir zaman oleh mereka yang memiliki otoritas. Otoritas apa? Otoritas keagamaan di satu sisi dan zaman di sisi lainnya. Karena itu kita percaya, baik Sunni dan Syiah percaya bahwa setiap zaman ada pemimpin. Kan itu? Setiap zaman ada pemimpin. Dalam Al-Quran misalnya Allah bilang begini, Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah. Pada setiap zaman, pada setiap umat selalu ada seorang utusan. Ya. Allah bilang begitu. Kalau saya tidak salah di surah 16. Di surah 16, surah An-Nahl, ya. Saya lupa persis nomor surahnya, nomor ayatnya, ya, tapi bunyi ayatnya begitu. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihimud dalalah fasiru fil ar fandur kaifa kana aqibatul mukazzibin. Allah bilang begitu dalam Al-Quran. Pada setiap periode, pada setiap zaman, pada setiap kehidupan umat manusia, selalu ada utusan. Ba'atsna, ada yang diangkat. Bi'sa. Bi'sa itu dilantik. Siapa yang lantik?
Allah. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin. Setiap ada umat, di setiap zaman ada utusan Tuhan. Rasul. Nah, menarik untuk kita terjemahkan bahwa mereka yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam fungsinya sebagai nabi dan rasul sebetulnya untuk merangkai, menjawab kebutuhan zaman umat manusia sekaitan dengan problem-problem politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan seterusnya. Ayat 36 surah 16. Ya. Surah 16. Ayat 36. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan, sulit untuk dibantah, bahwa rupanya setiap zaman, setiap periode itu ada utusan-utusan Tuhan yang memiliki otoritas untuk memberikan tafsir sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membimbing umat manusia agar perjalanan hidupnya tadi ini A dan gamai ya tidak kacau. Jadi supaya umat manusia di dalam menjawab persoalan sosial, politik, budaya, ekonomi dan seterusnya tidak mengalami kekacauan, harus ada pemilik otoritas. Harus ada pemilik otoritas. Kekosongan atau ada kelompok masyarakat yang menganggap bahwa zaman ini tidak ada pemilik otoritas mutlak, maka percayalah di saat itulah muncul kekacauan. Kekacauan di bidang politik, ekonomi, budaya. Kacau di mana-mana. Kekacauan-kekacauan yang akan terjadi dan menimpa umat manusia itu pada akhirnya berakibat perlahan-lahan orang mulai mendistorsi urusan agama dan urusan dunia. Kan itu. Lahirlah apa yang disebut dengan sekularisme. Kan itu. Kapan sekularisme itu terjadi? Ketika saya mulai memisahkan urusan agama dan urusan yang saya anggap dunia. Banyak orang kalau saya tanya sekarang, apa sih itu dunia? Dan apa itu akhirat? Mulai terbelah di kepala. Oh, dunia itu cari duit, dagang, politik, ekonomi, bisnis. Kan itu. Seni, itu dunia. Apa itu akhirat? Allahu Akbar. Musim haji pergi haji, ulang alik ziarah, umroh, dan lain sebagainya. Zikir, wirid, itu yang dianggap sebagai akhirat. Terbelah dalam pikiran umat manusia bahwa sekarang ini ada dikotomi antara urusan dunia dan akhirat. Dan itulah jebakan Batman yang masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar umat Islam, memisahkan urusan agama dan urusan dunia. Itulah sekularisme. Jadi ketika orang rancu memahami konsep ini, maka percayalah, walaupun dia sholat, dia puasa, dia melakukan amal-amal ibadah tertentu, tapi ini tidak selesai sebetulnya dia telah terpapar penyakit yang bernama sekularisme. Makanya orang mengatakan ya politik jangan campur-campur dengan agama. Kan itu. Ini urusan ekonomi, jangan campur-campur agama. Apa maksudnya? Ketika pernyataan itu sadar atau tidak, dia sedang menciptakan kekacauan. Kekacauan dalam alam pemikirannya sendiri dan impact-nya dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Akan ada kekacauan. Selama ada pemisahan, percayalah akan terjadi kekacauan. Paling tidak kekacauan dalam cara berpikirnya. Banyak orang kacau berpikirnya. Karena kesalahan paradigma itu. Salah paradigma berpikir keagamaan. Maka dia akan kacau di dalam memandang kehidupan ini. Nah, teman-teman sekalian, saya kira ini persoalan yang terus-menerus menghantui kehidupan beragama kita, umat Islam, di seluruh dunia. Kalau agama kita percaya agama ini akan membimbing manusia kepada kehidupan yang normal, kehidupan yang
akan membebaskan mereka dari kekacauan berpikir, ya, kekacauan berperilaku, kekacauan di dalam menghadirkan dirinya di berbagai event kehidupan, maka dia harus percaya, meyakini bahwa karena agama ini milik Allah, ya, maka Allah yang punya kuasa untuk mendelegasikan miliknya kepada orang yang dia dan memiliki kompetensi untuk itu. Kan itu. Pertanyaannya, apakah saya, Anda, atau siapa saja dapat SK dari langit untuk mengatakan saya punya kompetensi yang bersifat otoritatif untuk itu? Kan itu. Nah, karena itu urusan ini Nabi dan Rasul urusan apa? Urusan yang harus dibenarkan secara akli dan nakli. Harus ada penjelasan rasionalnya dan ada penjelasan literalnya. Ada narasi yang mengikat secara literal, nas, dan ada narasi yang tidak kacau dalam nalar manusia, dalam akal manusia. Nah, jadi sekali lagi agama dari Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sampai akhir zaman tidak pernah boleh kosong dari manusia yang punya otoritas, yang mendapatkan pembenaran akli dan nakli. Itu yang harus dirujuk. Nah, pertanyaan kita, kalau saya tidak salah, pada pertemuan sebelumnya, 5 atau 6 pertemuan yang lalu, saya pernah menyampaikan sejarah awal terjadinya pertikaian sampai di sini. Ini dia. Setelah Nabi meninggal, ada 2 kelompok besar. Saya menyebutnya kelompok sahabat dan kelompok keluarga Nabi. Ada 2 kelompok besar yang berpecah di dalam memahami tugas keberlanjutan, tugas dari Nabi untuk umat manusia. Ada 2 kelompok besar. Kelompok pertama adalah kelompok sahabat, dan kelompok kedua adalah kelompok keluarga Nabi. Kelompok pertama tidak mempercayai adanya kelompok sahabat, tidak mempercayai adanya kemaksuman. Tidak ada maksum, kecuali Nabi yang maksum. Ada sebagian dari kelompok itu yang menganggap Nabi pun pada tingkat tertentu hanya maksum ketika menerima wahyu. Di saat tidak menerima wahyu, dia tidak maksum. Kan itu. Karena itu dibuktikan oleh mereka, menurut mereka, bahwa Nabi kadang-kadang salah. Nabi kadang-kadang keliru. Karena itu konon ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan merujuk kepada sejumlah ayat dalam tafsir mereka. Nabi salah, cepat-cepat mengklaim yes sebelum mengucapkan insya Allah di surah Al-Kahfi misalnya. Nabi ditegur oleh Tuhan. Nabi bermuka masam. Nabi mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa kasus lainnya. Nabi terpapar serangan sihir misalnya. Kan itu. Nabi salah baca dan seterusnya. Itu membuktikan konon bahwa Nabi juga tidak maksum. Sampai pada tingkat tertentu di awal-awal kenabian, Nabi tidak yakin bahwa dia sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga harus berkonsultasi kepada pendeta. Dia harus datang berkonsultasi kepada pendeta untuk membuktikan kenabiannya benar apa tidak. Nah, sejumlah diksi yang dibangun oleh kelompok pertama itu kemudian mendelegitimasi pemilih otoritas mutlak yang harus menjabarkan agama ini untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia. Karena tidak percaya adanya kemaksuman. Tidak percaya adanya penunjukan. Baik dari Tuhan maupun dari Nabi kepada pengganti setelah Nabi.
memberikan kesempatan secara plotting kepada masyarakat untuk menentukan siapa pemimpinnya. Itu yang terjadi. Nah, kalau kemudian itu kita biarkan berjalan terus-menerus, maka kita pastikan bahwa persoalan sosial, politik, budaya, ekonomi, dan hankam ini juga mengalami kebocoran-kebocoran tafsir untuk dikonfirmasi kebenarannya kepada agama. Lahirlah cara pandang yang berbeda-beda. Efeknya apa? 22 negara di Timur Tengah sana, semuanya bilang negara Islam. Pertanyaannya, mana yang representatif sebagai negara Islam? Untuk bahkan sebelum bicara Islam yang lebih besar, semuanya itu adalah negara yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana yang representatif dari semua negara itu yang mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah? Hampir-hampir kita tidak bisa menemukannya. Semuanya mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada akhirnya sistem politiknya, sistem politik pemerintahannya, ada yang kerajaan, ada yang demokrasi, ada yang parlementer, ada yang macam-macam. Pertanyaan kita, apakah semua itu terklarifikasi bahwa begitu agama menuntun di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, politik, budaya, ekonomi? Sebagaimana agama tuntunkan. Di sana ada kekacauan. Nah, teman-teman sekalian, memahami bahwa ada sumur kenabian, istilah saya, ya, tentang agama ini mulai dari Adam sampai akhir zaman, bahwa sumur kenabian, pohon kerasulan itu berjalan terus, tidak pernah berhenti. Ini salah satu problem kontemporer, isu kontemporer dalam kehidupan beragama umat Islam. Sekaitan dengan bagaimana mendudukkan petugas dalam kehidupan peradaban umat manusia untuk menjawab dengan baik, mengkomparasi, mengkonfirmasi, mendudukkan secara tepat antara semua ini dengan agama. Bisa enggak kita pertanggungjawabkan? Kalau tidak, harus dievaluasi. Harus dijawab. Itu yang pertama, poin pertama yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, kita dalam era penantian atau era saya sebut sementara ini, kita dengan era kekosongan. Setelah kita menjawab ini, bahwa rupanya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan bahwa tidak pernah ada periode kosong dari utusannya sampai akhir zaman. Kita baca tadi di surah An-Nahl ayat 36, bahwa Allah setiap zaman pasti ada Rasul, setiap umat ada penyuluh Tuhan, ada penjelas kehendak Tuhan di tengah-tengah umat yang punya otoritas. Nah, problemnya adalah di era Nabi sampai akhir zaman ini, saya quote and quote, ada problem yang dihadapi oleh umat, seakan-akan era itu adalah era kekosongan pemilik otoritas untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Ada di era penantian, sebutlah menanti apa? Menanti dua. Menanti kematian global, saya menyebut kematian global, atau kiamat, kematian global, punah. Ya, atau menanti kemenangan akhir zaman.
Ini dipahami oleh semua orang loh, baik Sunni maupun Syiah. Kematian global, semua penganut agama percaya. Semua penganut agama dan budaya juga percaya bahwa ada kemenangan global. Percaya itu. Karena itu semua percaya bahwa ada Ratu Adil, ada Satrio Piningit, macam-macam itu kan. Kan kita dengar itu. Ada Ratu Adil, ada Satrio Piningit, ada Imam Mahdi, ada macam-macam. Di dalam doktrin agama umat Islam. Artinya sama kepercayaannya. Baik Sunni, Syiah, macam-macam kelompok-kelompok dalam Islam. Yang kita sudah pernah bicarakan pada pertemuan beberapa waktu yang lalu. Dua hal ini juga menjadi problem yang sampai hari ini tidak bisa dikompromikan antara umat Islam dan menjadi problem kontemporer. Kematian global ini seperti apa bentuknya? Di dalam kematian global, kita sebelum kematian global ada persoalan-persoalan orang yang mati dihidupkan kembali. Ada persoalan raja'ah. Ada persoalan bada. Oh, ini tidak sederhana. Jadi persoalan kematian global dan kemenangan akhir zaman, ada problem yang sampai hari ini sesama umat Islam saling mengkafirkan. Ada persoalan raja'ah. Ada persoalan bada. Ada persoalan bagaimana dan siapa yang akan memimpin akhir zaman itu. Wah, semua membaca Al-Quran sama. Konteksnya berbeda. Menunjuk konteksnya berbeda. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli di surah Al-Fatah. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan begitu. Bahwa di akhir zaman nanti Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agama ini betapapun orang kafir, orang musyrik, orang munafik tidak menghendakinya. Akan menang. Suka tidak suka. Agama ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir menyebutkan ketika membaca surah Wad-Duha, ya, itu juga berkenaan dengan janji Allah kepada Nabi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu berkenaan dengan dua janji Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum ditunaikan oleh Allah sampai meninggal. Belum tunai itu. Itu masih diinden. Masih dipending oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu janji untuk akhirat, satu janji untuk dunia ini. Janji akhirat bahwa semua orang akan mendapatkan syafaat dari Nabi dan keluarga Nabi. Itu janji akhirat. Janji yang kedua adalah janji bahwa Allah akan memenangkan Islam ini dan meliputi agama Islam ini, agama Allah ini dengan semesta. Itu juga belum terjadi sepeninggal Nabi sampai hari ini. Semua orang sepakat dengan itu. Tapi bagaimana? Siapa yang mendrive? Siapa yang mengorientasi? Siapa yang akan memimpin kemenangan itu? Ketika menunjuk personnya, tiba-tiba kita menemukan bahwa ada lompatan pemikiran yang berbeda-beda di kalangan umat Islam. Paling tidak 3. Ada yang mengatakan pemimpin akhir zaman untuk menyambut kemenangan akhir zaman itu sudah lahir. Ya, sudah lahir. Sudah lahir. Ada yang bilang belum lahir. Ada yang mengatakan sudah lahir dan gaib. Paling tidak seperti itu. Sudah lahir. Siapa? Masing-masing orang mulai mengklaim. Ya. Dan sebagiannya sudah mati ketika itu. Sekarang yang sudah dulu dianggap sebagai imam akhir zaman, sebagian malah sudah mati. Kan itu. Darul Arqam yang berkembang di Malaysia itu, Asari Muhammad itu dianggap sebagai Imam Mahdi.
Islam Jamaah yang berkembang di Kediri itu, ya, Abu Hasan Al-Ubaidah Lubis, imamnya itu sudah mati juga. Kan itu. Kartosuwiryo pernah dianggap sebagai imam, sudah mati juga. Itu untuk konteks Indonesia. Di dunia macam-macam. Jadi ada yang mengatakan sudah lahir, ya, sayangnya keburu mati. Sayangnya saya keburu mati. Ada yang mengatakan belum lahir. Belum lahir, siapa yang akan melahirkannya tidak jelas. Itu floating juga, nanti Tuhan akan memilih orang melahirkan itu. Siapa? Wallahu a'lam. Jadi bisa jadi-jadian. Bisa jadi ada sebagian mengatakan bisa jadi nanti lahir dari rahim orang yang sekarang ini belum beragama Islam. Ya, sebagian berpandangan seperti itu. Ada sebagian mengatakan sudah lahir 1.200 tahun yang lalu dan sedang gaib. Di sini tidak sederhana juga. Pandangan ini melahirkan celah perdebatan serius sampai ke tingkat kafir mengkafirkan. Sampai ke tingkat berbahaya antar umat Islam. Nah, ini adalah problem yang dihadapi oleh umat Islam sekaitan dengan agama yang akan menjawab problem ini. Apakah kita kekurangan instrumen penjelasan agama Nabi sekaitan dengan itu? Tidak. Kaya dengan itu. Dan sangat terang benderang. Sangat terang benderang. Saya mau baca hadis dari Imam Ali bin Abi Thalib, ya, sekaitan dengan di Nahjul Balaghah. Imam Ali bilang begini, "Lau darabtu hayshumal mu'minina bisayfi hadha ala ayyubghidani ma abghadani walau sabattu dunya bijammatiha alal munafiq ala ayyuhibbani ma ahabbani wa dzalika annahu qudiya fanqada ala lisanin nabiyil ummi sallallahu alaihi wa alihi annahu qala ya Ali la yubghiduka mu'minun wa la yuhibbuka munafik." Imam Ali mengatakan, sekalipun aku, kata Imam Ali, memukul hidung wajah orang mukmin agar mereka tidak mencintai aku, membenci aku, ya, supaya membenciku, dia tidak akan pernah membenciku. Itu kata Imam Ali. Jadi kalau dia mukmin, ya, bahkan Imam Ali menyakitinya pun, dia tidak akan membenci Imam Ali. Tetapi sekalipun aku tumpukan sejumlah harta dari isi dunia ini kepadanya, agar supaya dia mencintaiku, maka dia tidak akan pernah mencintaiku. Kemudian Imam Ali mengatakan, memang Nabi pernah bilang, ya Ali, tidak akan pernah mencintaimu kecuali mukmin dan tidak akan pernah membencimu kecuali munafik. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan ini membuktikan, menunjukkan kepada kita bahwa rupanya sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi memberikan garis bahwa ada orang yang mempunyai otoritas yang harus menjadi sandaran kaum mukminin. Siapa itu? Ali. Karena itu dua kelompok yang saya sebutkan tadi, kelompok sahabat dan kelompok keluarga Nabi mengatakan bahwa Nabi menunjuk. Dan yang ditunjuk itu adalah orang yang memang ditunjuk oleh Nabi, dan Nabi mendapatkan persetujuan, bahkan Allah yang memerintahkan kepada Nabi untuk melakukan penunjukan itu. Nah, ini memberikan jawaban kepada kita bahwa rupanya pemimpin akhir zaman, kemenangan akhir zaman itu akan hadir
dengan otoritas yang bersifat mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum semua baca surah Al-Fatih. Surah Al-Fatih itu kan kira-kira surah kemenangan, ya. Itu Allah awali surah Al-Fatih itu, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqim wa yansurakallahu nasran aziza. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Itu di surah Al-Fatih ayat 1 sampai 6. Allah menyebutkan bahwa kemenangan itu dekat, nyata. Kemenangan itu diawali dengan setiap orang yang ingin mendukung kemenangan itu mulai memenangkan dirinya. Dengan apa? Istighfar. Jadi ini penting menjadi catatan saya dan antum semua, bahwa rupanya untuk bisa menyambut kemenangan akhir zaman ini, setiap kita harus menang dulu. Jadi kalau kita istighfar itu, kita sebetulnya mengangkat bendera kemenangan. Istighfar itu kan sebetulnya perjanjian kita kepada Tuhan untuk meninggalkan kebatilan. Dan itu kemenangan yang bersifat. Kenapa Nabi mengatakan puasa itu, bulan Ramadan itu jihad akbar? Dan orang-orang yang berada di bulan puasa itu akan meraih kemenangan. Kenapa? Karena di dalamnya ada prosesi spiritual yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, dan dengan pengampunan itu dia keluar sebagai pemenang. Jadi pemenang pertama yang bisa bergabung di dalam sumur kenabian mulai dari Adam sampai akhir zaman adalah mereka yang membebaskan dirinya dari belenggu anania, dosa. Dan karena itu salah satu dosa, dan itu dosa sepanjang zaman, dialami oleh manusia sejak dari Adam yang menolak kenabian, menolak imamah, itu dosanya besar. Itu berkelanjutan. Dosa yang paling pertama yang harus kita bebaskan, selain dosa-dosa yang bersifat pribadi, adalah dosa penerimaan kita secara total kepada pemimpin. Dan karena itu, siapa yang sebut, apa definisi takwa sih? Takwa itu definisinya apa? Patuh, taat, tunduk, nurut kepada Tuhan, Nabi, dan orang-orang suci dari keluarga Nabi. Itu definisi umum dan sederhana dari kata takwa. Takwa, patuh, tunduk, taat, ngikut pada Tuhan, pada Nabi, pada para imam yang memiliki otentisitas secara nakli dan akli. Selesai. Tunjukkan diri kita, tunduk kepadanya, berserah diri, pasrah, selesai. Karena itu di surah An-Nisa ayat 65, 64, 65 kan disebutkan begitu. Walaqad arsalna mir rasulin illa walaqad arsalna rasulan illa liyuta'a biiznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima fala warabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim kharaja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah sampai bersumpah atas nama dirinya, fala warabbik. Di ayat sebelumnya, tidak aku turunkan risalah 64 65. Tidak aku turunkan risalah wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidak aku turunkan risalah kecuali bersama dengan Rasul yang harus kalian taati dengan izin Allah. Harus kalian ikuti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walau annahum idzalamu anfusahum, jika kamu mengalami problem, kekacauan berpikir. Kekacauan berpikir itu akibatnya zalim, kan itu.
Kekacauan berpikir dalam menetapkan diri kita agar berada di jalan yang benar, itu kacau kita. Kapan kita keluar dari jalan benar, kita mengalami kekacauan berpikir. Jadi kapan kita mulai salah? Kapan kita mulai melanggar? Ketika kita mengalami kekacauan dalam berpikir. Kacau dalam berpikir membuat kita salah dalam bertindak. Salah dalam mengambil keputusan. Salah dalam mengambil kesimpulan. Idzalamu anfusahum, itu disebut zalim. Kejahilan dan kezaliman pertama itu ketika kita mengalami kesalahan di dalam berpikir. Karena kita akan mengambil kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang salah akan membimbing kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang juga salah dan keliru. Maka kata Allah, kembalikan, datanglah kamu kembali kepada Rasul. Tempat rujukmu adalah Rasul. Idzalamu anfusahum ja'uka, datang kepadanya. Siapa? Kepada Rasul. Ini membuktikan bahwa Rasul itu harus ada setiap zaman untuk menjadi tempat mengkonfirmasi berpikir kita benar atau tidak, sikap kita benar atau tidak, cara hidup kita benar atau tidak, harus ada setiap zaman di tengah-tengah masyarakat. Kapan itu kosong, kita tidak punya alamat untuk kembalikan persoalan kita. Wah, kita ini semuanya jahil. Wa kanal insanu jahula, kata Allah. Setiap manusia itu jahil. Kecuali siapa? Yang suci. Kalau tidak berada dalam bimbingan Allah, keluar dari bimbingan Allah, kita jahil. Allah menyebutkan begitu. Wa kanal insanu jahula. Semua manusia itu jahil. Kecuali yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jahiliyah bukan saja di zaman dahulu sampai hari ini. Siapa saja yang mengalami problem berpikir yang bermasalah, dia jahil sebenarnya. Dia adalah manusia jahiliyah. Jadi bukan saja mereka yang hidup pada zaman 1400 tahun yang lalu ada jahiliyah. Hari ini ada banyak manusia-manusia yang jahiliyah. Siapa itu? Yang mendikotomikan agama dengan dunia ini. Yang liberal. Itu adalah manusia-manusia yang jahil. Itu adalah jahiliyah modern. Liberalisme itu adalah ajaran manusia modern. Nah, jadi teman-teman sekalian, Allah menyebutkan, bahkan bersumpah atas nama dirinya sendiri. Fala wa rabbik, demi aku Tuhanmu, la yu'minuna. Kamu memang tidak beriman. Hatta, kecuali yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Kecuali nurut pada seluruh ketentuan. Fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim. Kemudian kamu rujuk menerima seluruh keputusan dalam keadaan wa yusallimu taslima. Memasukkan diri ke dalam keputusan itu selamat dan pasrah. Taslim. Tidak ada lagi ruang kompromi di situ. Tidak ada lagi ruang di mana saya harus mempertanyakan keputusan itu. Tidak ada. Karena itu kenapa di dalam agama kita urusan akhlak, urusan akidah itu terbuka, tapi urusan fikih, urusan hukum wajib mutlak taklid. Serah. Selama kita tidak punya kompetensi. Bahkan mereka yang punya kompetensi ilmu pun harus tunduk mutlak. Bahkan Nabi tunduk mutlak kepada keputusan Allah. Tidak ada ruang untuk diplomasi di situ, tidak ada. Wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, kata Al-Qur'an. Apa yang datang dari nabimu telan. Mau pahit, mau sulit, mau berduri, udah telan. Dan apa yang dikatakan tidak, jangan lakukan. Wa ma atakumullah, wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Tuhanmu telan. Dari nabimu telan, terima. Apa yang dia bilang tidak,
Tidak. Tidak ada dialog. Tidak ada diskursus di situ. Nah, menghadapi kematian global dan menghadapi kemenangan akhir, dua problem yang sampai hari ini juga tidak atau masih menyisakan masalah demi masalah. Bagaimana menghadapi kematian global? Macam-macam orang sekarang. Bagaimana menghadapi akhir zaman? Kemenangan akhir zaman? Macam-macam orang melakukan persiapan. ISIS itu juga melakukan persiapan untuk kemenangan akhir zaman. Wahabi, para teroris atas nama Islam itu dalam rangka persiapan kemenangan akhir zaman juga. Tapi berdarah-darah dari sekarang. Meninggalkan problem yang tidak sedikit. Sampai di situ teman-teman sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan kita bisa diskusikan. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad yang sudah memaparkan kita tentang diantaranya isu kepemimpinan dan kebutuhan umat terhadap kepemimpinan, karena itu di setiap masa dan di setiap periode tidak ada kekosongan terkait dengan kehadiran otoritas agama. Kepada teman-teman yang ada di Zoom maupun yang ada di kelas, kami mengundang untuk berdiskusi langsung dengan Ustadz, dapat membuka mic tanpa harus angkat tangan boleh, dan atau kalau tidak ingin bertanya langsung dapat menulis di kolom chat. Ini karena topik ini juga menarik karena dari kemarin Ustadz banyak yang minta kajian politik, karena terkait bagaimana kita memilih 2024. Kenapa tidak datang hari ini? Ustadz tadi sudah menerangkan, menyinggung terkait wewenang, otoritas, dan sebagainya. Juga tentang kajian-kajian tentang Mahdawi, karena sampai saat ini Mahdi, klaim-klaim Mahdi itu masih ada, baik secara kultural khususnya di Jawa maupun secara teologis di agama manapun. Bahkan mungkin saya pernah mendengar hadirnya film-film Hollywood seperti superhero, Superman, Spider-Man, itu merupakan ekspresi orang-orang Barat terhadap sebenarnya manusia-manusia yang sempurna, yang hanya yang diharapkan dapat menolong kerusakan yang ada di dunia ini. Jadi fitrah, sebuah kebutuhan fitrah terhadap kepemimpinan manusia suci atau manusia sempurna. Baik, saya berikan ruang untuk diskusi baik yang ada di Zoom maupun yang ada di kelas ICC. Ibu Rita, ada yang mau ditanyakan? Oke. Tidak ada. Ya, benar. Bagaimana mengenai motivasi beragama agar kita menjadi umatan wasaton, gitu kan, agar tidak terlalu jumud dan tidak terlalu radikal, gitu kan, fundamental gitu, yang sekarang sedang digalakkan gitu. Dan yang kedua, pandangan Ustadz mengenai kita disebutnya Sapiens dan menanti kedatangan zaman yang disebut Homo Deus, karya bukunya itu yang bestseller Yuval Noah Harari itu kan. Sapiens dan Homo Deus. Dan kita juga agama ini akan digantikan dengan artificial intelligence itu, AI itu. Gimana? Ada kan Ustaz? Berat nih sebenarnya. Ya, yang pertama sekaitan dengan moderasi beragama, ya, kehidupan yang moderat.
Bagi saya mempercayai bahwa agama itu sangat moderat. Bahkan agama diturunkan dalam rangka memoderasi kehidupan umat manusia. Di antara pesan agama itu adalah silaturahmi. Silaturahmi tidak akan pernah bisa terjalin kecuali kedua belah pihak masing-masing bisa menurunkan egonya. Baik dari segi intelektual, keyakinan, pandangan tertentu, tidak akan pernah terjadi silaturahmi. Jadi silaturahmi atau hubungan sosial antar manusia satu dengan yang lainnya, itu hanya bisa terjalin dengan baik ketika ada suasana yang moderat dimiliki. Moderasi itu apa sih? Moderasi itu adalah mencoba mencoba membangun pemahaman. Di dalam filsafat ada yang disebut dengan apropriasi. Apropriasi itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa cair dengan siapapun tanpa kehilangan identitasnya. Jadi saya bisa bergaul dengan siapa saja, tapi saya tidak boleh kehilangan identitas. Di saat saya menghargai orang lain, orang lain harus menghargai saya. Sehingga saya bisa hidup berdampingan, saya menjalankan praktek agama saya secara merdeka di hadapan orang-orang yang berbeda dengan saya. Nah, itu semestinya dimiliki oleh orang-orang yang beragama. Orang yang paling mengaku paling beragama wajib memiliki ini. Kalau ada orang mengatakan dia paling beragama dan tidak memiliki ini, patut dipertanyakan keberagamaannya. Kan itu. Patut dipertanyakan keberagamaannya. Yang penting itu dia tidak kehilangan identitas. Yang terjadi sekarang ini moderat, menganggap dirinya moderat, tapi dia menghilangkan identitasnya, identitas dirinya diserap. Sehingga dia perlahan-lahan berperilaku sama dengan perilaku orang yang berbeda dengannya. Itu bukan moderat namanya. Itu bukan toleransi namanya. Itu perlahan-lahan menjadi toleransi dan moderasi itu adalah masing-masing sikap, berjalan dengan sikapnya. Saya punya pandangan, saya punya cara beragama, saya punya nilai hidup. Anda mengerti saya mengerti nilai hidup Anda. Dan saya tidak punya kesempatan dan tidak punya keinginan, tidak boleh terjadi Anda mengintervensi saya dan saya mengintervensi Anda. Al-Quran sudah cukup gamblang mengatakan itu. Lakum dinukum waliyadin. Dirimu adalah dirimu, diri saya adalah diri saya. Kan itu. Jadi kalau ada orang mengaku paling beragama dan tidak moderat, ya, itu patut dipertanyakan. Tentu saja pada akhirnya memang ketika saya dengan sikap saya, dengan pandangan saya di hadapan orang yang berbeda saya boleh menyatakan pandangan saya berbeda. Contoh yang paling jelas di hadapan kita adalah pemimpin kaum mukminin, Imam Ali Khamenei. Dia siap berdialog, berkomunikasi dengan siapapun, tapi di saat yang sama dia siap menyatakan sikapnya, perbedaannya. Berdiri tegak dengan keyakinannya tanpa harus membatasi diri untuk bergaul dengan siapapun, kecuali pelaku kezaliman yang tidak bisa lagi diajak kompromi. Karena sudah diklaim sebagai setan besar. Kalau dia setan besar, tidak ada yang bisa merubah setan. Bahkan Allah tidak bisa merubah setan. Kan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi kuasa, tidak lagi kuasa, saya salah. Tidak lagi berkehendak untuk merubah setan. Dia sudah biarin sifat itu. Karena sudah diberikan kesempatan terakhir. Allah punya kuasa, punya. Tapi nanti bertentangan dengan sifat-sifat dia yang lain. Sifat adalah dia. Nah, ketika ada keputusan hukum dari Imam Khomeini mengatakan bahwa Amerika adalah setan besar yang melahirkan anak cucu atau bahkan saling berjalin berkelindan dengan Zionisme dan melahirkan pilot project Zionis yang ada di Israel sana. Tidak ada lagi kompromi untuk itu. Tidak ada lagi kompromi untuk itu. Tetapi untuk yang lain, Amerika sebagai bangsa, Imam Ali Khamenei bersurat kepada rakyat Amerika dan para pemuda Amerika, menasehati mereka. Kan itu. Jadi itu menandakan bahwa betapa di tengah-tengah keyakinan dan integritasnya dalam keyakinan keagamaannya, dia siap duduk berdialog dengan siapapun, tapi pada saat yang sama dia tidak kehilangan jati diri. Beda dengan pemimpin-pemimpin yang lain.
Pada tingkat tertentu dia menggadaikan keyakinannya demi mendapatkan sesuatu untuk dirinya atau untuk bangsanya. Enggak. Iran menanggung 43 tahun di embargo. Dan tidak ingin kompromi sedikit pun dengan prinsip-prinsip yang akan menghilangkan jati dirinya sebagai bangsa dengan hak-haknya. Di saat yang sama, dia terbuka untuk mendialogkan apa saja secara sepadan. Nah, ketika kita mau duduk moderat, tidak ada pihak yang boleh diintervensi, diintimidasi. Duduklah secara sepadan. Tidak boleh ada yang lebih rendah. Itu hanya bisa terjadi bagi orang-orang yang berpikiran moderat. Dan agama menuntun kita untuk itu. Agama mengajari kita untuk melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua sekaitan dengan adanya kemungkinan akhir zaman, manusia ini ya digantikan dengan apalagi artificial intelligence. Ya. Kecerdasan buatan. Apakah itu mungkin terjadi? Mungkin. Saya percaya mungkin terjadi. Tapi ada endingnya. Ada DN-nya. Ada DN-nya. Artificial intelligence ini sih apa sih? Apa sih yang menjadi instrumennya? Apa yang menjadi instrumennya? Semua instrumen yang digunakan oleh pengembang ilmu pengetahuan di bidang AI itu adalah alat-alat yang ada di alam semesta ini. Yang pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala pemiliknya, Allah punya kehendak dan kuasa untuk mengakhiri semua itu. Kecuali kalau mereka yang mempercayai dan meyakini AI ini ada Tuhan lain yang bisa menandingi kuasa Tuhan yang sudah ada, yang ada sampai hari ini. Sehingga dia bisa mengatakan bahwa peradaban umat manusia nanti ke depan, betapapun yang ada sekarang ini sudah di end, ya, akan ada lagi artificial intelligence. Nah, kita mau tanya, adakah Tuhan lain? Kalau antum baca surah 26 atau 27, itu bertanya, Allah bertanya itu, adakah engkau melihat pencipta di langit dan di bumi? Kemudian Allah bertanya, ailahun ma'allah. Adakah Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang melakukan semua itu? Sampai 6 atau 7 kali Allah bertanya kepada manusia. Itu antum bisa baca di surah 26. Mulai dari ayat 90 berapa itu? 90-an ke bawah. Itu Allah bertanya. Amman khalaqas samawati wal ard dan seterusnya. Itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Adakah Tuhan-Tuhan lain? Ailahum ma'allah. Coba saya lihat untuk mengambil berkah membaca buku itu. Surah Naml, ya surah 27. Oh bukan, ayat 6, mulai dari ayat 60 60-an, 61. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzi astafa Allahu khairun amma yusyrikun. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahun ma'allah. Bal hum qaumun ya'dilun amman ja'alal arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala baina bahraini hajiza a ilahun ma'allah. Itu Allah mengulangi pertanyaan itu. Adakah Tuhan lain yang melakukan itu? Bal aksaruhum la ya'lamun amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su wa yaj'alakum khulafa'al ardi a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr wa man yursilur riyaha bushran baina yaday rahmati a ilahun ma'allah ta'ala Allahu amma yusyrikun amma yabda'ul khalqa summa yu'iduhu wa may yarzuqukum minas sama'i wal ard ailahun ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu sampai
Allah Subhanahu wa taala mengulangi beberapa kali pertanyaan itu. Nah, kalau mereka yang punya pengetahuan untuk mengembangkan kecerdasan artificial intelligence itu bisa menjawab ini, baru saya mau juga mempercayai bahwa setelah di end-nya kepunahan global, di akhir zaman akan ada kehidupan dalam artificial intelligence itu. Kalau ini bisa mendapatkan penjelasan ilmiahnya, mungkin saya akan ikut mempercayai itu. Kira-kira gitu. Sampai hari ini saya belum mendapatkan. Karena kenapa? Semua instrumen, sarana dan prasarana untuk mendukung pemikiran, pengembangan artificial intelligence itu menggunakan alat-alat yang ada di alam semesta ini. Dan semua yang ada di alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu milik Allah Subhanahu wa taala, dia adalah sesuatu yang hidup, dicipta oleh Allah. Sementara semua yang dicipta oleh Allah akan punah. Itu doktrin keagamaan kita, bahwa tidak ada yang akan tetap bertahan. Semua berakhir. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, apa yang ada padamu, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada padamu punah, kecuali yang ada pada Allah Subhanahu wa taala yang baqa. Ya itu. Apa yang ada padamu akan punah, akan berakhir. Silakan saja, bagus saya kira itu diskursus berkaitan dengan perkembangan pengetahuan tentang artificial intelligence, bahkan ada sekarang di atasnya. Memang pada akhirnya dengan artificial intelligence itu, ini kelimpungan nih perguruan tinggi. Jadi, untuk menyusun skripsi, tesis, disertasi, enggak usah saya kuliah. Saya cukup buka aplikasi itu ya, Chat GPT, kan itu ya. Kan ada sekarang itu Chat GPT, ya kan itu. Saya misalnya mau menulis, ya, saya mau menulis sejarah Imam Ali, perang Tabuk misalnya. Terus tulis judul latar belakang terjadinya perang Tabuk. Terus minta dibuatkan susunan bab per babnya. Terus apa saja isinya? Anda akan segera selesai dalam 5 menit. Dikasih semuanya. 5 menit tulisan sekaitan dengan perang Tabuk akan sampai ke tangan Anda. Tentu saja masih harus diedit, masih harus dikonfirmasi dengan. Sekarang begitu. Jadi tidak perlu lagi ada pembimbing itu di perguruan tinggi. 2 bulan lalu itu para guru besar di UI diskusi sekaitan dengan ini. Ya, guru-guru besar di UI dan beberapa perguruan tinggi sudah mulai mendiskusikan itu. Dengan adanya Chat GPT. Chat GPT betul-betul orang tidak perlu sekolah, tidak perlu konsultasi pembimbing. Dia bikin sendiri, sudah selesai. Tinggal cari literatur pendukungnya, sesuaikan, udah deh, ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi. Dunia pendidikan, dunia pekerja juga masih betul. Lingkungan maksudnya digantikan dengan robot, dengan apa gitu kan. Jadi, iya. Yang menyerap tenaga kerja itu sudah mulai berkurang gitu. Iya, itu sejak kapan mulai berlaku kartu tol itu, e-tol itu? Itu berkurang tenaga kerja, terjadi perampingan tenaga kerja di jasa marga. Orang-orang yang bekerja di tempat bayar tol itu, tiketnya itu diganti sekarang dengan mesin. Perlahan-lahan, dan ini tantangan sebetulnya. Tantangan yang bukan agama kekosongan instrumen, penjelasan. Agama memberikan ruang instrumen yang sangat terbuka. Iran sekarang mengembangkan operasi robotik. Dan sedang melatih sekarang ini dengan kedatangan Presiden Ibrahim Raisi kemarin, setelah 3 pilot project-nya, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jogja, dan UGM Jogja, dan satu lagi saya lupa, sekarang disepakati kemarin dengan Presiden Jokowi untuk membuka 11 perguruan tinggi dan rumah sakit lagi. Dan sudah ada lebih 100-120 tenaga
dokter yang dilatih di Iran sekarang untuk alih transformasi teknologi robotik itu. Dan tetap Iran sebagai pemegang lisensi. Jadi apa ilmu pengetahuan menolak? Agama menolak? Tidak. Memberikan ruang untuk itu. Tapi tentu nanti ada aturan-aturannya, hukum-hukumnya. Transgender misalnya, ya, berpindah kelamin, itu agama memberikan. Syiah tidak pernah, Ahlul Bait tidak pernah kehilangan instrumen agama untuk menetapkan hukum. Beda dengan kita, kasihan misalnya kasus Dorce. Dorce yang sudah secara sel kromosom atau apalagi namanya itu saya tidak ngerti istilah teknisnya. Dorce secara psikologis dan seterusnya itu sudah dihukumi perempuan. Tapi ketika mati dikembalikan lagi kepada, karena belum ada instrumen hukum dalam Islam yang menjawab di Indonesia. Kalau di Iran, dalam dunia Ahlul Bait sudah selesai persoalan itu. Sudah selesai. Pernah ada tulisan sekaitan dengan itu, seorang aktivis di Iran yang kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan walaupun lahir dalam kelamin laki-laki. Dan sekarang menjadi ketua LSM di Iran. LSM sekaitan dengan orang-orang yang harusnya memang perempuan. Itu ada. Dan dijawab oleh agama. Nah, kalau memang orang itu tidak punya otoritas keagamaan, ya memang pada akhirnya ngawur-ngawur. Itu pentingnya tadi kita berbicara bahwa agama ini milik Tuhan sebagai pemilik otoritas, dia delegasikan kepada orang yang Allah tahu ilmu dan imannya berketerusan sampai akhir zaman. Oke, teman-teman sekalian, saya kira kita cukupkan. Sudah lebih waktu saya, ya. Masalahnya tidak dibayar waktu yang lebih itu, tidak ada istilah lemburnya, Pak Edi. Enggak, ini bercanda. Makasih banyak. Jangan dimasukkan tadi itu. Di kalimat terakhir saya. Diedit. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di Zoom, terima kasih banyak ya. Pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, insya Allah di pekan depan disampaikan saja, karena saya melihat ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Insya Allah pekan depan kita bertemu lagi. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri di UIN. Nah, gitu ya. Sudah selesai kuliahnya.